melihat, kita akan merasakan penyertaan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus. Shalom, selamat hari Minggu, selamat Pentakosta buat seluruh para hamba Tuhan dan juga buat seluruh jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Allah kita yang masih memberikan kesehatan, yang masih memberikan kesempatan, dan juga memberikan hari yang baru untuk kita untuk mengikuti ibadah minggu Asa Sahur Nito di Perbadia atau Pentakosta di minggu tanggal 23 Mei 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan buat seluruh hamba Tuhan dalam pelayanan minggu pada saat ini dan juga seluruh jemaat yang mengikuti ibadah di gereja. Yang tidak mengikuti ibadah di gereja ataupun secara virtual ataupun di rumah, kiranya tetap bersukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan khotbah pada Minggu 23 Mei 2021 Pentakosta pada saat ini, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ingin menyapa kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Roh penghibur dan kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Demikian pembacaan firman Tuhan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan aku diam di dalam kamu. Demikian
dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Yesus telah mempersiapkan, ternyata Yesus telah menyediakan dan juga sudah merencanakan akan memberikan kepada kita, yaitu seorang penolong. Penolong yang bagaimana? Yaitu Roh Penghibur dan kebenaran. Jika kita melihat, jika kita diperhadapkan dengan situasi pada saat ini, Pentakosta pada saat ini memberikan suatu pengharapan, memberikan suatu motivasi dan semangat kepada seluruh jemaat orang Kristen, kepada seluruh orang percaya, kepada seluruh orang beriman. Perpisahan adalah merupakan sesuatu hal yang sangat menyedihkan, apalagi yang dialami oleh murid-murid Yesus, di mana mereka secara terus-menerus, baik dimanapun Yesus berada, murid-murid Yesus selalu mengikuti dia. Akan tetapi pada saat ini, murid-murid Yesus tidak lagi bersama dengan Yesus, karena Yesus sudah naik ke surga. Begitu juga halnya kepada kita jika diperhadapkan pada saat ini sebagai orang Kristen. Secara kasat mata ataupun secara penglihatan, kita tidak lagi melihat bagaimana Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga. Akan tetapi melalui mata iman kita, kita akan melihat, kita akan merasakan penyertaan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus. Inilah yang kita peringati pada saat ini, yaitu ada yang dapat, ada yang bisa menolong dan membantu kita setelah Yesus naik ke surga. Saudara-saudari, Bapak Ibu, nas kita ingin menyampaikan dua bagian hal yang penting, yaitu apa itu Roh Penghibur dan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita seharusnya menerapkan Roh Penghibur dan kebenaran tersebut di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masa kini, dalam kehidupan pada saat ini. Karena kita sudah memasuki di minggu-minggu terakhir di bulan Mei 2021 pada saat ini. Tadi yang pertama, apa itu Roh Penghibur dan kebenaran? Roh Penghibur dan kebenaran adalah merupakan yang menuntun kita, yang menuntun kita, yang menunjukkan jalan, yang memberikan penerangan, yang memberikan keterangan, yang memberikan kepintaran, yang memberikan kebijaksanaan. Itulah yang menuntun. Kalau dikatakan menuntun, agar kita tidak tersandung, agar kita tidak terpeleset, agar kita tidak jatuh, agar kita bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan memampukan. Kalau dikatakan yang memampukan, berarti ada di luar dari kekuatan kita, bahkan di luar dari nalar berpikir kita, bahkan di luar dari akal dan logika kita. Kita tidak sanggup, akan tetapi pada akhirnya kita menjadi sanggup. Itulah namanya dimampukan. Yang akan menasehati, yaitu memberikan keterangan tentang yang baik dan yang tidak baik. Itulah dikatakan Roh Penghibur dan kebenaran. Kita dapat memisahkan, kita dapat melihat, kita dapat mengidentifikasi yang tidak baik dan yang baik. Itulah yang harus kita pilih, itulah yang harus kita jalani hingga pada saat ini. Lalu yaitu yang menyertai, berarti ada yang mendampingi, ada yang melihat kita, ada yang dikatakan mengikuti kita, bahkan mengiring-iring kita, mengiring-iring perjalanan kita, sehingga kita sampai
pada tujuan. Apa tujuan kita? Yaitu kerajaan surga yang disediakan oleh Yesus setelah naik ke surga pada hari kelima. Saudara-saudari yang terkasih, itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan roh penghibur dan kebenaran. Lalu masuk ke yang kedua, bagaimana kita dalam penerapannya, yaitu menerapkan roh penghibur dan kebenaran tersebut. Menerapkan, kalau dikatakan menerapkan, berarti bagaimana kita seharusnya melakukan. Pada saat ini banyak sekali telinga-telinga yang ada pada saat ini mendengar, bahkan banyak sekali mata yang melihat kejadian-kejadian ataupun yang seharusnya untuk kita lakukan, akan tetapi kita tidak bergerak ataupun tidak berjalan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Begitu sangat istimewanya kita, karena kita diciptakan segambar dengan rupa Allah, dengan suatu tujuan, yaitu Tuhan ingin manusia tersebut untuk hidup kudus. Hidup kudus dalam artian seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 5, yaitu buah-buah roh tersebut. Itulah seharusnya yang harus kita lakukan. Pada saat ini terjadi ketimpangan karena buah-buah roh tersebut tidak berjalan dengan baik. Kita hanya wajah saja yang sama dengan Allah. Karena dalam Kejadian 1 ayat 26 jelas dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, akan tetapi sifat dan perilaku tersebut jauh dari buah-buah roh tersebut. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan yang lain-lainnya jauh dari seperti yang diharapkan. Saudara-saudari yang terkasih, itu kenapa kita sulit untuk menerapkan roh penghibur dan kebenaran tersebut. Benar, memang persoalan dan pergumulan yang kita hadapi dan juga kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan membuat kita menjadi orang-orang yang paling angkuh, yang menjadi orang-orang paling sombong, menjadi orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan kepada sesama. Padahal dalam doa Bapa kami kita mengatakan, ampunkan segala dosa kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada penguasaan diri, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada yang penguasaan diri dan yang lain-lain. Itu yang terjadi pada saat ini. Ya, kita bergantung kepada dunia ini. Kita bergantung kepada pikiran kita. Kita bergantung kepada pengetahuan kita, kekuatan kita yang ada pada diri kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi apalagi pada saat ini, bagaimanakah kita sebagai orang-orang yang sudah menerima roh kebenaran, roh penghibur tersebut? Apakah kita sudah menghibur? Apakah kita sudah menjadi orang-orang benar? Ya, roh penghibur dalam artian kepada sesama kita, tunjukkanlah bahwa kita sudah menerima roh tersebut. Tidak dapat membantu, akan tetapi tidak menyusai saudara-saudara ataupun teman-temannya, tidak menyusai pikirannya. Kebenaran pada saat ini adalah bahwa kita adalah orang-orang tebusan. Itulah kebenarannya. Orang-orang tebusan yang sudah dihidupkan dari kematian, yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita? Maka daripada itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat memperingati Pentakosta. Kiranya Pentakosta tidak hanya sebagai seremonial, akan tetapi Pentakosta menjadi penerapan. Kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bekerja, dalam kehidupan dunia pendidikan, dalam kehidupan aktivitas yang lain-lain. Kiranya tetap hidup roh penghibur dan kebenaran tersebut, agar mampu menyinari kehidupan orang Kristen dan orang percaya tersebut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau
menguatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Roh Kudus tersebut. Sembuhkan kami yang sakit, berikan kepintaran yang sekolah, berkati yang mencari pekerjaan dan yang bekerja. Berikan kesehatan pada seluruh hamba-Mu Bapa dan seluruh jemaat-Mu. Sembuhkan negara kami dari COVID-19, kuatkan pemerintahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.